Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abiyu Dimas Pratama dengan NIM 5202422040 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen, pengertian dan cara kerja sistem starter konvensional. Sistem starter konvensional adalah sistem yang digunakan untuk menghidupkan mesin kendaraan dengan menggunakan kunci kontak untuk memutar gigi starter secara langsung. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan komponen sistem starter konvensional pada engine stand. Nah, untuk letak sistem starter sendiri ada sebelah sini. Nah, ini merupakan sistem starter konvensional. Komponen-komponen utama sistem starter. Komponen yang pertama yaitu armatur. Kedua, sikat positif dan negatif. Ketiga, baterai. Keempat, komutator. Kelima, kunci kontak. Keenam, plat kontak. Ketujuh, pegas. Kedelapan, plunger. Kesembilan, drive lever. Kesepuluh, pinion. 11, kumparan medan. 12, kopling. Armatur adalah bagian dari sebuah motor listrik yang berputar ketika motor diaktifkan. Ini adalah bagian yang mengandung gulungan kawat. Armatur biasanya terhubung dengan poros motor yang berputar bersamanya. Gerakan rotasi ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan kerja mekanik, seperti menggerakkan roda gigi atau mekanisme lainnya dalam suatu sistem. Sikat positif adalah salah satu dari dua sikat yang biasanya ditemukan dalam motor listrik, khususnya motor DC atau arus searah. Sikat positif bertugas untuk menyuplai arus listrik dari sumber eksternal seperti baterai kendaraan ke belitan armatur motor. Sikat positif terhubung dengan sumber arus listrik seperti baterai dan berfungsi sebagai titik masuk arus ke dalam belitan armatur motor. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start dan saklar starter diaktifkan, sikat positif akan menyentuh komutator yang terhubung dengan armatur motor, memungkinkan aliran arus listrik ke belitan armatur. Sikat negatif bertugas untuk menyuplai arus listrik dari belitan armatur motor kembali ke sumber eksternal, seperti baterai kendaraan. Sikat negatif terhubung dengan komutator yang terhubung ke belitan armatur motor. Ketika motor berputar, arus listrik mengalir melalui belitan armatur dan kemudian disalurkan melalui sikat negatif keluar motor menuju ke sumber arus seperti baterai. Fungsi sikat negatif adalah untuk memungkinkan arus listrik yang dihasilkan oleh belitan armatur motor untuk kembali ke sumber eksternal. Ini memungkinkan sirkulasi arus listrik yang kontinu di dalam motor. Baterai adalah sebuah perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik saat diperlukan. Baterai terdiri dari sel-sel galvanik yang menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Komutator adalah jenis saklar yang terdiri dari serangkaian segmen logam yang dipisahkan oleh isolator. Fungsi utama komutator adalah untuk memastikan aliran arus listrik yang stabil ke belitan armatur motor saat armatur berputar di dalam medan magnet stator. Ketika motor dihidupkan, arus listrik dialirkan ke belitan armatur melalui sikat positif dan negatif yang menyentuh komutator. Ketika armatur berputar, kontak antara sikat dan segmen komutator berubah terus-menerus.
mengubah arah aliran arus listrik, dan belitan armatur. Ini penting karena medan magnet yang dihasilkan oleh belitan armatur perlu berubah arah secara periodik untuk menjaga putaran armatur motor. Kunci kontak adalah perangkat pengaman atau pengontrol akses yang digunakan untuk mengatur akses atau operasi suatu sistem atau perangkat listrik. Kunci kontak biasanya terdiri dari saklar atau tombol yang dapat diputar, ditekan atau diputar dan ditekan, dan hanya dapat diaktifkan menggunakan kunci khusus yang sesuai. Kunci kontak memiliki fungsi untuk memberikan tingkat keamanan, kontrol, dan pencegahan kesalahan yang diperlukan dalam pengoperasian motor listrik atau sistem listrik lainnya. Plat kontak adalah bagian yang sebenarnya melakukan kontak listrik saat perangkat diaktifkan. Fungsi utama plat kontak adalah untuk membuka atau menutup sirkuit listrik saat diperlukan. Ketika perangkat diaktifkan, plat kontak menyentuh satu sama lain menciptakan jalur untuk aliran arus listrik. Ketika perangkat dinonaktifkan, plat kontak terpisah, memutuskan jalur listrik dan menghentikan aliran arus. Fungsi utama kumparan medan adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi magnetik. Dalam aplikasi motor starter, kumparan medan biasanya digunakan dalam solenoid starter untuk menarik plunger atau menggerakkan komponen lain yang diperlukan untuk memulai mesin kendaraan. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan medan, ia menciptakan medan magnet yang menarik komponen-komponen mekanis, memungkinkan operasi yang diperlukan untuk memulai mesin. Drive lever biasanya terhubung dengan solenoid starter melalui sebuah gigi yang dapat ditarik ke arah luar saat solenoid aktif. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, solenoid starter mendapat arus listrik, dan plunger ditarik ke dalam solenoid. Ini menyebabkan drive lever yang terhubung dengan plunger untuk bergerak maju, mendorong gigi penggerak ke gigi flywheel mesin. Dengan demikian, daya dari starter motor diterapkan ke mesin. Setelah mesin hidup dan kunci kontak dilepaskan dari posisi start, solenoid starter tidak lagi menerima arus listrik, dan drive lever kembali ke posisi awalnya oleh pegas pengembali. Ini memisahkan gigi penggerak dari gigi flywheel mesin, mematikan starter motor, dan mengembalikan mesin ke keadaan diam. Kopling berfungsi untuk menghubungkan starter motor dengan mesin kendaraan sementara memulai mesin, dan kemudian memisahkan keduanya setelah mesin sudah hidup. Ketika starter motor diaktifkan, kopling akan menghubungkan kedua bagian ini sehingga putaran dari starter motor ditransfer ke mesin. Ini memungkinkan starter motor untuk memutar mesin sehingga mesin dapat dihidupkan. Pinion pada motor starter adalah komponen yang berfungsi untuk mentransfer putaran dari motor starter ke mesin internal kendaraan untuk memulai mesin. Ketika motor starter diaktifkan dengan memutar kunci kontak ke posisi start, pinion motor starter akan ditarik ke arah flywheel mesin oleh mekanisme solenoid dan drive lever. Saat pinion berputar, gigi-gigi pada pinion akan masuk dan berinteraksi dengan gigi flywheel mesin yang kemudian akan memulai motor poros mesin. Plunger ini adalah bagian dari solenoid starter yang berfungsi untuk menarik rasio penggerak ke gigi terhubung pada flywheel mesin ketika kunci kontak diputar ke posisi start. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik dialirkan ke plunger melalui solenoid starter. Ini menciptakan medan magnet yang menarik plunger ke dalam solenoid. Ketika plunger tertarik, rasio penggerak yang terhubung ke ujungnya akan mendorong keluar dan berinteraksi dengan gigi flywheel mesin. Hal ini memungkinkan motor starter untuk memulai memutar mesin dengan menghubungkan starter motor ke sistem penggerak mesin. Setelah mesin dihidupkan dan kunci kontak dilepas dari posisi start, arus listrik ke solenoid starter diputuskan, dan plunger kembali ke posisi awalnya oleh pegas, memisahkan rasio penggerak dari gigi flywheel.
Langkah kerja sistem starter dimulai saat kunci kontak diputar ke posisi ST. Arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, terminal ST, terminal 50, kemudian ke kumparan pull-in coil dan kumparan hold-in coil. Arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil akan diteruskan ke terminal C, sedangkan arus yang ke hold-in coil akan diteruskan ke massa. Arus yang ke pull-in coil melalui terminal C kemudian dialirkan ke kumparan medan menuju sikat positif, kemudian arus dari sikat positif diteruskan ke kumparan armatur, kemudian kembali ke massa melalui sikat negatif. Aliran arus ini menyebabkan pada kumparan pull-in coil dan hold-in coil terjadi kemagnetan. Oke teman-teman semua, sekian video pembelajaran mengenai sistem starter konvensional. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk video-video selanjutnya next time akan saya buat lagi. Oke, terima kasih. Dadah.